الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وبارك لنا في علمنا رزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Mukhtasarul Jami' Shaghir karya Al-Faqir Al-Arabi hafizahullah taala, dan kita sudah sampai pada hadis 841. Faqala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubu, carilah, istijabat doa, terkabulnya doa, inda, pada saat iltiqa'il juyush, bertemunya tentara, yaitu perang, wa iqamati, dan ditegakkannya as-salati, salat, maksudnya ketika dikomandangkan iqamah, wa nuzuli, dan turunnya al-ghaif, hujan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu yang dipilih oleh Allah sebagai waktu terkabulnya doa. Di antara waktu-waktu yang terpilih adalah 3 waktu yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, ketika muslimin dengan kafirin berjumpa di medan perang. Ini doa mustajab. Yang kedua, pada saat iqamat salat dikumandangkan. Ini maksud dari kata-kata wa iqamatis salat. Yang ketiga, ketika turunnya hujan. Apakah ada waktu yang lain? Ada. Ketika dikumandangkan azan, itu juga mustajab doa. Antara azan dengan qamat, ini juga mustajab doa. Ketika safar, ini juga mustajab doa. Dari Solo ke sini, ini saya safar ini. Nah, maka ini waktu mustajab doa. Sangat bagus ketika di tengah perjalanan untuk membaca doa, meskipun hanya 1 kali. Yang penting jangan disia-siakan waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan hadis yang lain yang mungkin sebagian orang salah paham, yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Thintani ma turaddan." 2 doa tidak ditolak. Pertama, ad-du'a indan nida, doa ketika azan, wa tahtal matar, dan di bawah hujan. Hadis riwayat Hakim. Nah, kata-kata di bawah hujan ini bukan berarti kita harus berada di bawah hujan, tidak begitu. Kita di rumah pun tidak kena hujan, itu doa juga apa? Mustajab. Karena hadis tadi mengatakan wa nuzulil matar, dan pada saat turunnya hujan, nuzulil ghaith. Nah, maka yang dimaksud di bawah hujan itu maksudnya pada saat turun hujan. Karena itu ketika turun hujan, maka jangan lupa terhadap hadis ini, bacalah doa yang sangat kita perlukan untuk hajat-hajat kita. Kemudian 842. Utlubul ilma, carilah ilmu, maksudnya ilmu agama, walau bisin, meskipun harus ke Cina. Fa inna talabal ilm, karena sesungguhnya mencari ilmu, fardhatun, adalah kewajiban, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Kalau yang terkenal di orang-orang itu kulli muslimin wa muslimatin. Nih, kata-kata wa muslimatin tidak ada dalam hadis Nabi yang sahih. Yang sahih cuma kulli muslim, tapi mencakup laki dan perempuan. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tad'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilm, untuk penuntut ilmu. Kenapa? Ridon, karena ridho, bima yatlub, dengan apa yang dia cari, yaitu ilmu agama. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Kata Ibnu Hibban, hadis ini batil, tidak memiliki asal. Sementara Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini palsu. Wa nuzi'a, tapi dibantah, biqaulil Mizzi, dengan perkataannya Imam Al-Mizzi. Ini juga ada hadis. Beliau mengatakan lahu turukun,
Dia memiliki beberapa jalur, rubbama yasilu, yang barangkali sampai bimajmu'iha, dengan kumpulannya itu, ilal husni, menjadi hadis hasan. Wa yaqulu Dzahabi, dan berkata Imam Dzahabi fi Talkhisul Wahiyat, dalam kitab Talkhisul Wahiyat, ruya, diriwayatkan hadis ini, min iddati turuq, dari beberapa jalur, wahiyah, yang lemah, wa ba'duha, dan sebagiannya, soleh, baik. Jadi ringkasnya, hadis ini meskipun terkenal sebagai hadis yang palsu atau dhaif, tetapi sebagian ulama ada yang mensahihkan atau menghasankan. Minimal dua ulama tadi, Al-Imam Al-Mizzi dan juga Al-Imam Al-Zahabi. Karena itu kalau ada orang yang mensahihkan atau menghasankan hadis ini, ya nggak ada masalah. Dia mengikuti pendapat ulama yang menilai begitu. Meskipun lebih terkenal ini hadisnya hadis palsu. Utlubul ilma walau bisin. Kenapa kok disebutkan Cina? Kok tidak Amerika saja misalnya? Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang menganggap tempat yang sangat jauh itu di Cina. Nah, maka diungkapkan Cina itu maksudnya meskipun kamu harus mencari ilmu di tempat yang sangat jauh, seperti yang dikatakan oleh orang katanya adalah di Cina, jauh. Jadi tidak harus di Cina, pokoknya tempat yang jauh, begitu maksudnya. Maka hadis ini menghasung kita untuk betul-betul mencari ilmu agama, meskipun kita harus keluar rumah dalam rangka mencari ilmu agama tersebut. Dari rumah kita keluar untuk mencari ilmu agama. Tempatnya jauh, tempat tersebut. Itu namanya disebut rihlah, perjalanan jauh untuk mencari ilmu agama. Rihlah. Siapa orang yang pertama kali melakukan rihlah? Keluar dari tempatnya menuju ke tempat lain untuk cari ilmu agama. Para ulama katakan yang pertama kali melakukan rihlah untuk mencari ilmu adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bagaimana ceritanya Nabi Adam melakukan rihlah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Nabi Adam atas rupanya dan tingginya 60 hasta. Kemudian Allah mengatakan, pergilah, salamlah kepada mereka-mereka, yaitu kelompok malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkan apa yang mereka jawab untuk salam. Maka itulah salam untuk kamu dan keturunan-keturunanmu. Maka Nabi Adam pun pergi, kemudian mengatakan, Assalamualaikum. Maka para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Maka ditambahi oleh malaikat dengan warahmatullah. Ya, ini pertama kali yang mencari ilmu adalah Nabi Adam. Disuruh oleh Allah, kamu pergi ke sana. Itu ada rombongan malaikat yang duduk. Nah, maka beliau melakukan rihlih dari tempatnya menuju ke tempat malaikat tadi. Kemudian mencari ilmu, yaitu jawaban salam. Dan hadis ini derajatnya sahih, muttafaqun alaih. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa jawaban salam tidak harus wa'alaikumussalam. Boleh jawaban salam sama dengan ucapan salam. Karena di sini malaikat menjawabnya assalamu alaika. Jadi assalamualaikum, jawabannya assalamualaikum. Boleh. Tidak harus apa? Wa'alaikumussalam. Boleh tiga. Boleh wa'alaikumussalam. Boleh alaikumussalam. Boleh assalamualaikum, sebagaimana hadis ini. Semuanya warid. Kemudian yang dimaksud malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu. Nah, ini ditafsirkan banyak oleh para ulama. Yang terkenal maksudnya malaikat itu tawadhu terhadap orang-orang yang menuntut ilmu itu. Maka ungkapan meletakkan sayap itu maksudnya apa? Tawadhu. Ada lagi yang mengatakan maksudnya adalah membantu para penuntut ilmu ini untuk mencapai tujuannya. Jadi menaungi dengan sayapnya untuk membantu mereka, para penuntut ilmu, supaya dia betul-betul sampai kepada tujuannya dalam menuntut ilmu. Maka selama perjalanan kita dari rumah menuju ke majelis ilmu, ini bersama para malaikat-malaikat yang menjaga kita. 843. Utlubu, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, pada 10 yang terakhir, maksudnya dari bulan Ramadan. Fa in ghulibtum, kalau kalian terkalahkan, fala tughlabu, maka jangan kalah, fis sab'il bawaqi, pada 7 yang tersisa. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama,
bahwasanya Lailatul Qadar itu terletak pada 10 akhir Ramadan, tidak pada yang lain. Meskipun jujur ini masalah khilafiyah di antara para ulama, ada yang mengatakan Lailatul Qadar bisa saja di awal Ramadan, sebagaimana bisa saja di tengah Ramadan. Tapi pendapat mayoritas ulama adalah Lailatul Qadar hanya di akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak mampu sungguh-sungguh ibadah pada 10 hari terakhir, maka kata Nabi, untuk 7 hari terakhirnya jangan lagi tidak mampu. Maka 7 terakhir ini lebih diharapkan Lailatul Qadar daripada 3 malam sebelumnya. Meskipun bisa saja Lailatul Qadar malam 21, malam 22, malam 23, bisa. Tapi yang paling diharapkan adalah 7 malam terakhir. Makanya Nabi mengatakan, "Fala tughlibu." Jangan lagi kalah untuk beramal pada 7 yang terakhir. Kemudian Lailatul Qadar sudah pernah kita jelaskan, Al-Qadr itu artinya adalah takdir, maka disebut Lailatul Qadar karena Allah pada malam itu menetapkan takdir yang terperinci untuk 1 tahun ke depan. Maka disebut Lailatul Qadar. Ada juga yang mengartikan Lailatul Qadar adalah malam kesempitan. Kenapa disebut sempit? Karena malaikat turun pada Lailatul Qadar ke bumi sampai sebanyak jumlah kerikil-kerikil. Nah, kerikil jumlahnya berapa? Nggak bisa ngitung kita. Nah, saking padatnya malaikat jadi sempit. Tapi sempitnya kita nggak terasa. Karena malaikat tercipta dari sinar, dari cahaya. Ada yang mengartikan Lailatul Qadar itu adalah malam keutamaan. Kenapa? Karena Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi masing-masing terjemah Lailatul Qadar itu ada dalilnya sendiri-sendiri. 844. Dalilnya sudah pernah kita tampilkan ya, nggak usah ditampilkan lagi. Utlubu carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir pada 10 yang terakhir. Fi tis'in yabqin pada 9 yang tersisa. Wa sab'in yabqin dan 7 yang tersisa. Wa khamsin yabqin dan 5 yang tersisa. Wa thalathin yabqin dan 3 yang tersisa. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih diharapkan pada malam-malam ganjil. Karena Nabi mengatakan tis'in ya begitu. 9 yang tersisa. Maksudnya 9 tersisa di mana? Maksudnya adalah malam di mana setelah malam itu masih tersisa 9 malam lagi. Berarti malam berapa ini? Malam 21. Karena masih ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, maka tis'in yabqin 9 yang tersisa ini malam 21. Sab'in yabqina itu adalah malam 23. Khamsin yabqina itu malam 25. Thalathin yabqin itu malam 27. Dan malam 27 inilah yang paling diharapkan terjadi Lailatul Qadar menurut pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah taala karena banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini menurut Ibnu Hazm menunjukkan bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam genap. Bisa terjadi pada malam genap. Malam 22, malam 24, malam 26, malam 28, malam 30. Kok bisa begitu? Nah, perhatikan. Tis'in yabqin, 9 yang tersisa. Kalau Ramadannya itu hanya 29 hari, berarti tis'in yabqin itu malam 22. Karena setelah malam 20 ya. Malam apa? 20. Karena setelah malam 20 itu tersisa 9 malam lagi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, maka 9 tersisa ini malam 20, 7 tersisa ini malam 22, 5 tersisa ini malam 24, 3 tersisa ini malam 26. Karena itu untuk 10 akhir Ramadan ini jangan kendor ibadahnya. Mau ganjil, mau genap, ibadah terus yang sungguh-sungguh. Karena kita tidak ngerti kapan berakhirnya Ramadan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. 845. Ittala'tu aku melihat fil jannah ke dalam jannah. Fara'aitu maka aku lihat aktsara ahliha kebanyakan penghuninya
adalah al-fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa tala'tu, dan aku melihat finnar, kepada neraka. Fara'aitu, maka aku melihat aktsara ahliha, kebanyakan penghuninya adalah an-nisa, para wanita. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, fadilah orang-orang fakir. Mereka adalah mayoritas penghuni surga. Tapi tentu saja ini fakir yang sabar. Adapun fakir yang tidak sabar, kemudian karena tidak sabar malah mencuri harta orang, ya tidak termasuk yang dimaksud di sini. Dan ini adalah salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan fakir sabar lebih utama daripada kaya syukur. Tapi ini masalah khilafiyah. Ada pendapat yang mengatakan kaya syukur lebih utama daripada fakir sabar. Masing-masing punya dalil. Yang mengatakan kaya syukur lebih utama. Karena orang kaya bisa melakukan amal-amal yang tidak dilakukan oleh orang miskin. Wirid sama-sama melakukan, baca Quran sama-sama melakukan. Tapi sedekah orang miskin tidak. Orang kaya melakukan. Kemudian apa lagi? Ya wakaf. Orang miskin tidak, orang kaya wakaf. Bagi-bagi duit, ya. Orang miskin tidak, orang kaya melakukan. Nah, maka orang kaya syukur lebih utama menurut kelompok yang lain. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Nah, para wanita waktu itu kaget, Pak. Loh, kenapa para wanita banyak masuk neraka ini? Maka Rasulullah menjelaskan karena mengkufuri kebaikan suami. Begitu tidak senang kepada suami, satu kali saja langsung mengatakan, kamu nggak pernah berbuat baik sama sekali. Nah, ini kan bohong kayak begini. Tidak pernah berbuat sama sekali. Tidak mungkin. Pasti orang itu ada perbuatan baik kepada kita, apalagi suami. Maka di sini tidak harus wanitanya yang masuk neraka ya. Kalau laki-laki melakukan seperti itu sama juga. Laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu nggak pernah berbuat baik sama sekali, babar belas. Padahal ya namanya istri pasti banyak berbuat baik. Menyediakan baju, mencucikan baju, memasakkan nasi. Nah, sama aja sebenarnya. Sikap itu menyebabkan masuk ke dalam neraka. Tapi para ulama, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, dia menjelaskan kondisi kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Itu kondisi sebelum orang-orang ahli neraka diberi syafaat oleh Nabi. Adapun setelah Nabi memberikan syafaat kepada semua yang mengucapkan la ilaha illallah, sehingga mereka yang dimasukkan ke dalam neraka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka yang lebih banyak di surga adalah para wanita. Karena jumlah wanita dengan jumlah laki-laki di surga lebih banyak wanita. Kata Imam Qurtubi, orang muslim masuk surga istrinya 72. Yang 2 dari penghuni dunia, yang 70 dari hurin ain. Demikian kata beliau, wallahu a'lam. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 846, atwalun nasi, orang yang paling panjang a'naqan, tengkuknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat adalah al-muadzinun, para muadzin. Hadis riwayat Ahmad. Jadi siap-siap, yang suka adzan nanti kayak jerapah, panjang tengkuknya. Jadi yang dimaksud panjang tengkuknya ini bagaimana? Ya, ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan ya sesuai dohirnya, tengkuknya panjang kayak jerapah begitu panjang. Nah, itu untuk apa tengkuknya dipanjang-panjangkan begitu? Karena waktu itu di padang mahsyar kita berada di bawah terik matahari yang sangat dekat, sehingga bercucuran keringat. Maka yang tinggi tengkuknya dia akan apa? Selamat dari tenggelam pada pada keringatnya masing-masing. Tafsiran yang kedua mengatakan ini hanya kiasan saja. Maksudnya paling tinggi tengkuknya itu maksudnya paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mulia biasanya kan ditaruh di tempat tinggi. Raja misalnya hadir dalam satu pertemuan, tidak mungkin lesehan begitu, nggak mungkin. Dia pasti ada kursinya di atas. Nah, maka ini maksudnya adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan fadilah menjadi muadzin. Ada hadis yang lebih bagus lagi. Man adzana lillahi. Barang siapa yang mengumandangkan adzan karena Allah, enggak ada karena Allah.
Barang siapa yang mengumandangkan adzan thintai asyrata sana, 12 tahun, maka wajib dia masuk ke dalam jannah dan dicatat baginya dengan adzannya setiap harinya 60 pahala dan dengan qomatnya 30 pahala. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Tapi harus 12 tahun, Pak. Nah, muadzin sini pun pinten, Pak? Berapa? Oh, 98 nih. Jadi pun berapa tahun nih? Pun susah ngitungnya ya. Oke, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, apakah ada fadilah adzan dalam Al-Quran? Menurut Aisyah ada. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan. Surat Fussilat ayat 33. Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan, sungguh aku termasuk kaum muslimin. Nah, kata Aisyah, muadzin itu masuk ayat ini. Karena muadzin mengajak kepada Allah, ayo ala salah, ayo salat menyembah Allah. Kemudian amilah salihah, dia beramal saleh. Habis adzan dia salat, salat amal saleh. Wa qala inna minal muslimin. Dia mengatakan saya termasuk muslim. Karena orang adzan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini ucapan orang muslim. Karena itu sebisa mungkin kita dalam kehidupan kita di dunia ini pernah mengumandangkan adzan meskipun hanya satu kali. Sebisa mungkin. Kalau jadi muadzin bagus. Tapi kalau tidak minimal satu kali. Minimal satu kali. Alhamdulillah kalau saya dulu pas santri jadi muadzin saya. Tapi setelah itu diangkat jadi imam, agak jadi muadzin lagi. 847. Atia bukti paling wanginya parfum itu adalah al-misku, minyak wangi misik. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa parfum yang paling wangi adalah minyak wangi misik, tapi yang asli. Yang asli dari apa? Dari darah kijang. Kijang di bagian tubuhnya ada satu area kalau dibelah ini nanti akan muncul misik, tidak banyak, tidak semua darahnya tidak, tapi akan muncul misik tersebut dalam bentuk seperti butiran-butiran yang pernah saya lihat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan menurut sebagian ulama bahwa darah tidak najis karena buktinya misik oleh Nabi dipuji padahal sumbernya dari darah kijang. Tapi menurut mayoritas para ulama ini tidak menunjukkan hal itu. Kenapa? Karena misik ini dia asalnya adalah darah tapi sudah istihalah. Istihalah itu sudah berubah bentuk, sudah bukan darah lagi. Berupa tadi butiran-butiran tadi. Maka kalau sudah berubah bentuk bukan darah lagi ya hukumnya bukan hukum darah. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa darah tidak najis berdasarkan hadis ini. Oh, ini bukan bicara darah kok. Ini bicara misik yang dulu asalnya adalah darah, tapi sudah bukan darah. Contoh lagi misalnya ya, ada tai anjing. Najis atau suci? Najis. Tapi kemudian dibakar jadi abu. Remuk jadi abu. Nah, itu sudah istihalah. Sudah bukan tai lagi. Itu abu. Ya. Orang ditanya ini apa? Gak ada yang ngomong tai. Oh, abu kok gitu. Maka sudah bukan tai anjing lagi. Karena sudah istihalah. Maka hukumnya sudah berubah. Demikian juga di sini. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa darah tidak najis. Karena itu hampir seluruh ulama mengatakan darah itu najis. Darah itu apa? Najis. Tapi darah yang sedikit dimaafkan. Panjenengan sholat tiba-tiba netes, tes. Gimana nih sholatnya batal itu? Dimaafkan. Maka silakan lanjutkan sholat gak apa-apa. Kalau ada apa tisu, diambil tisunya dikumpeti gini. Tapi lanjutkan sholat gak ada masalah. Ibnu Umar pernah memegang basrah. Basrah itu kukul, nih, jerawat. Kemudian keluar darah. Beliau sholat tanpa wudhu lagi. Gak apa-apa, dimaafkan karena sedikit. Tapi kalau banyak, seperti kita menyembelih korban, nah, darahnya yang keluar banyak kan itu, nah, itu najis. Menurut hampir seluruh para ulama. Karena yang mengatakan tidak najis adalah ulama baru, Imam Syaukani rahimahullah. 848. Atyabu paling bagusnya al-kasab usaha adalah amalur rajul
pekerjaan seseorang biyadihi dengan tangannya sendiri. Wa kullu dan setiap bai'in jual beli mabrurin yang baik. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa usaha untuk mencari nafkah yang paling baik adalah kalau kita bekerja dengan tangan kita. Contohnya apa? Misalnya para tukang ya, membuat rumah dengan tangannya. Para petani menanam padi dengan tangannya. Itu termasuk. Maka ziraah pertanian itu termasuk. Sinaah pertukangan itu juga termasuk. Ya, pokoknya yang kita gunakan tangan kita. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan karena Zakaria najjaran. Adalah Nabi Zakaria itu tukang kayu. Nah, tukang kayu itu bekerja dengan tangannya, Pak, membuat kayu ya, kemudian dibuat jadi kursi, jadi meja dan sebagainya. Termasuk yang bekerja dengan tangannya adalah Nabi Ayub, Nabi Daud. Inna Daud an-Nabi, sesungguhnya Daud an-Nabi kana la yakul illa min amali yadi. Dia tidak mau makan kecuali dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Diceritakan bahwa Nabi Daud itu bertanya kepada malaikat. Wahai malaikat, orang paling mulia sekarang ini siapa? Maka malaikatnya menjawab, orang paling mulia di atas bumi sekarang ini ya kamu. Nabi yang dipilih oleh Allah. Sayangnya satu. Apa sayangnya? Kamu memakan dari kerajaan. Kalau kamu pengen menjadi lebih mulia, kamu makan dari hasil kerja tanganmu. Akhirnya Nabi Daud minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi pekerjaan dengan tangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melunakkan besi-besi sehingga beliau membuat pedang dengan tangan beliau, membuat baju besi dengan tangan beliau. Nah, hasilnya dari situ. Itu konon seperti itu, wallahu a'lam. Itu tampaknya cerita Israiliyatnya. Tapi bahwa Nabi Daud tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya, ini hadisnya sahih. Termasuk kerja tangan itu adalah nulis. Maka saya senang sekali karena saya termasuk penulis atau penerjemah, mengerjakan dengan tangannya. Menjadi buku dibaca orang. Ini kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka mendapatkan pahala selama buku itu masih dipakai oleh orang, disebarkan oleh orang untuk dibaca orangnya. Kemudian yang kedua adalah bai'un mabrur. Jual beli yang baik. Jual beli yang baik itu maksudnya jual beli yang makbul, yang diterima oleh Allah. Yang tidak ada unsur haram padanya. Jual beli tapi pakai riba, ini tidak mabrur. Jual beli tapi nipu, enggak mabrur. Jual beli tapi ketika telat bayar, karena ini kredit, ada dendanya, tidak mabrur. Karena denda tersebut termasuk apa? Riba. Masuk riba, haram, nggak boleh. Karena itu jual beli, kalau mau utama, hendaklah jangan ada keharaman-keharaman yang ada padanya, maka menjadi bai'un mabrur. Para ulama berselisih pendapat apa hasil kerja yang paling utama. Sebagian mereka mengatakan yang paling utama amalur rajul biyadi, berdasarkan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan bai'un mabrur, berdasarkan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hasil pertanian itu paling bagus. Kenapa? Karena orang bertani itu paling tampak tawakalnya kepada Allah. Dia nanam, habis itu pasrah sama Allah. Udah ya Allah, ini adalah pekerjaan saya, bisanya begini. Selanjutnya engkau yang bisa. Pasrahnya, tawakalnya kepada Allah menyebabkan ini hasil kerja paling bagus. Kata Ibnul Qayyim, hasil kerja paling bagus adalah hasil kerjanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hasil kerjanya beliau? Rasulullah mengatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Maksudnya hasil dari perang. Jadi perang melawan orang-orang kafir, kemudian dapat ghanimah. Nah, itu hasil rizki paling bagus. Kenapa? Dipilihkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak ada perang. Maksudnya di Indonesia tidak ada perang. Di tempat lain masih ada perang. 849. Ati'uni, taatilah aku. Ma kuntu, selama aku baina adhurikum, di tengah-tengah kalian. Wa alaikum, dan pegangilah bi kitabillah, Al-Quran. Ahillu, halalkanlah halalahu, halalnya.
Wa harrimu dan haramkanlah haramahu haramnya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan dua. Pertama, wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjanjikan kalau kita mentaati Rasul, maka kita pasti akan mendapatkan hidayah. Surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'u, kalau kalian taat kepada Rasul, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Awalnya ayat, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Makanya para ulama mengatakan dua ketaatan ini nggak bisa dipisah. Taat kepada Allah tok tidak bisa. Harus disambung dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, hadis ini menunjukkan wajibnya taat kepada Allah, yaitu alaikum bikitabillah. Melazimi kitabullah, maksudnya mengamalkan isi kitabullah, isi Al-Quran. Karena itu dari sini para ulama sepakat bahwa mempelajari Quran dan hadis hukumnya adalah wajib. Tidak mungkin kita taat Nabi kecuali kita pelajari hadis Nabi. Karena isinya hadis Nabi itu aturan-aturan. Nah, untuk bisa taat kepada Nabi harus tahu aturannya Nabi. Demikian juga wajib pelajari Quran. Karena itu kita di Solo membuat satu program. Programnya training tafsir Al-Quran 3 bulan khatam. Nah, silahkan yang bisa diikuti tafsir ini. Kita buat setiap tahun, setiap bulan Juli insyaallah ta'ala. Maka insyaallah hari-hari ini sudah akan mulai. Dananya berapa saya nggak ngerti. Biasanya cuma bayar makannya saja. Ya. Adapun pengajarannya gratis. Ya. Ini usaha supaya kita paham terhadap Al-Quran yang merupakan kitabullah. 850. Adallatkum, mendatangi kalian fitanun, fitnah-fitnah, kaqitai, seperti potongan-potongan al-lailil muzlim, malam yang gelap gulita. Anjannasi, paling selamatnya manusia, minha, dari fitnah-fitnah tadi, sahibu syahiqah, orang yang tinggal di gunung yang tinggi. Ya'kulu, dia makan, min risli, dari sebagian ghanamihi, kambing-kambingnya. Rislun itu ta'ifah, ya, sebagian. Aw rajulun, atau seseorang, min wara'id durub, dari belakang bukit-bukit, akhadha, yang dia memegang, bi'inani farasihi, dengan tali kakang kudanya. Ya'kulu, dia memakan, min dilli sayfi, dari naungan pedangnya, maksudnya dari hasil ghanimah, dari hasil perang. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau sudah mendekati akhir zaman, maka akan muncul fitnah-fitnah yang sangat banyak. Nah, kata Nabi, orang yang paling selamat dari fitnah-fitnah itu adalah orang yang dia hidup menyendiri di pegunungan, di perbukitan, tidak ada orang di sana. Maka dia selamat dari fitnah-fitnah. Nah, karena itu, kalau memang sudah masa ini muncul, maka orang yang paling bagus waktu itu agamanya adalah orang yang menyendiri, tidak bersama siapapun juga. Karena kalau bersama orang pasti akan muncul fitnah itu. Fitnah yang dimaksud apa? Salah satunya adalah perang antar sesama kaum muslimin. Perang muslim dengan muslim ini termasuk istilahnya apa? Fitnah. Kalau muslim dengan kafir istilahnya jihad. Muslim dengan kafir tapi dalam jumlah yang sangat besar, hampir seluruh dunia, itu namanya malhamah. Ini semuanya istilah-istilah dalam hadis Nabi kita temukan. Nah, maka kalau muslim dengan muslim perang fitnah. Maka gara-gara hadis ini, para sahabat Nabi sebagiannya ketika terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, padahal sama-sama sahabat Nabi SAW, mereka akhirnya menyendiri, tidak mau ikut campur, pilih mengerjakan sawahnya, mengerjakan ternaknya, karena menganggap itu termasuk fitnah. Tapi banyak juga sahabat Nabi yang bergabung pada Sayyidina Ali. Kenapa? Karena mengetahui Sayyidina Ali yang dalam kebenaran. Sementara Sayyidina Muawiyah ini dalam kesalahan. Meskipun sama-sama sahabat Nabi, ya, tetap kita muliakan, tapi satunya benar, satunya salah. Tentu saja yang benar yang ditolong atau dibantu. Karena itu ringkasnya, kalau ada muslim dengan muslim perang, maka kemungkinannya hanya ada 3.
Pertama, kita ngerti siapa yang benar. Maka mari kita bantu yang benar. Yang salah disadarkan. Kemungkinan kedua, kita tidak tahu mana yang benar. Maka jangan ikut campur. Karena itu adalah fitnah. Jangan ikut campur. Kemungkinan yang ketiga, kita tahu bahwa dua-duanya tidak benar. Dua-duanya hawa nafsu semuanya. Nah, maka jangan ikut campur. Maksudnya jangan ikut gabung dalam satu kelompok tadi. Karena kalau ikut gabung berarti kita masuk dalam fitnah. Padahal Nabi mengatakan anjannas, orang yang paling selamat darinya. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh menyelamatkan diri, yaitu dengan cara sahibu sya'iqah. Kita menyempal, menyendiri, berada di gunung, kemudian makan dari hasil ternak kita yang ada di sana.